Selamat pagi Bapak Ibu. Apa kabarnya? Baik. Puji Tuhan, hari ini walaupun nampak ada kemendungan, bukan di wajah tapi di langit. Moga-moga kita tetap semangat berkarya bagi kemuliaan Tuhan. Sebelum kita bersama merenungkan satu bagian dari pembelajaran kita berkaitan dengan pemuritan, mari kita bersama-sama berdoa memohon belas kasihan Tuhan. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa yang mulia, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Anak-Mu yang tunggal, kami datang menghampiri takhta kasih karunia-Mu, mengucap syukur dan berterima kasih atas penyertaan-Mu yang tidak henti-hentinya. Dan kami percaya kami ada di dalam genggaman kasih-Mu. Kami bersyukur karena Tuhan yang terus menuntun kami untuk kami hidup di dalam seluruh kebenaran-Mu. Kebenaran-Mu yang memerdekakan kami dari belenggu dosa dan dari kuasa kegelapan, bahkan dari keinginan daging kami. Kami bersyukur karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Di dalam pengikutan kami kepadamu, ya Tuhan Yesus, Roh Kudus selalu menuntun kami, mencerahkan pikiran kami, dan mengingatkan kami akan firman Tuhan. Kami mau membaca, mendengarkan, dan merenungkan sekali lagi firman-Mu. Kiranya Tuhan mencerahkan pikiran kami, baik hamba-Mu yang menyampaikan maupun kami yang mendengarkan. Kami bersama-sama bertumbuh, berakar, berbuah di dalam Kristus. Tuhan tolong kami, Tuhan sertai kami. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Firman Tuhan yang kita ingin renungkan bersama itu ditulis di dalam satu ayat saja yang saya ingin kita sama-sama memikirkannya, yaitu dalam surat Paulus kepada jemaat di Roma, Roma pasal 3 ayat 25. Kita akan membaca bersama bagian yang penting ini untuk kita dapat refleksikan dalam kehidupan kita dan kemudian kita akan lakukan dalam keseharian kita. Mari kita membaca bersama dengan bersuara 1, 2 ya. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya, karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Kalau kita mengingat relasi kita dengan Tuhan dan relasi kita dengan sesama, dan kita coba renungkan dan pikirkan, kira-kira kalau dikasih nilai 1 sampai 10, Ibu Bapak pilih nomor berapa? Nomor 1 atau nomor 10? Skalanya 1 sampai 10. Kalau Ibu Bapak memuat dalam hati pemikiran, hubungan kita dengan Tuhan itu skala berapa? Yakin 10? Hubungan kita dengan sesama berapa? Hubungan kita dengan diri kita berapa? Pagi ini, Ibu Bapak punya relasi apa dengan Tuhan? Apakah didiamkan Tuhan yang sudah memberikan ketenangan dalam tidur? Bagaimana hubungan dengan pasangan di rumah? Dengan keluarga di rumah? Apakah mengatakan selamat pagi? Atau langsung saja berangkat karena waktu sudah mulai mepet, takut terlambat? Bapak Ibu, berdamai itu tidak mudah. Dan kita tidak punya kemampuan untuk berdamai. Apapun cara orang yang berperang untuk mendamaikan dua kelompok, dua bangsa, dengan usaha sendiri, dengan strategi sendiri, tidak akan pernah tuntas. Selalu akan muncul dendam, kebencian, dan ingatan kepahitan. Luka yang mendalam, bahkan masih banyak orang Kristen yang menyimpan luka. Ketemu wajahnya saja sudah langsung berpaling. Dan itu bisa menimbulkan problematika di dalam psikologinya. Agak mirip saja orang itu dengan orang yang dia kesali, dia mulai berpaling. Pertanyaannya sederhana, sudahkah kita berdamai? Di dalam ayat ini dikatakan Kristus telah ditentukan Allah. Siapakah yang layak di antara malaikat, di antara manusia yang ditentukan Allah sebagai pendamai? Tidak ada. Tidak ada seorang pun yang layak, yang pantas, yang memiliki kriteria untuk mendamaikan konflik antara kita dengan Tuhan, antara kita dengan sesama, dan dengan diri sendiri. Satu-satunya yang bisa melakukan itu hanya Tuhan sendiri. Siapa Tuhan yang mendamaikan itu? Bukan imajinasi, bukan bayangan-bayangan tentang yang ilahi, tetapi Alkitab dengan jelas memberikan kepada kita suatu pengajaran yang mendalam, mendasar, dan memberikan kepada kita pencerahan.
Namanya Yesus Kristus. Ditentukan sejak semula berarti sebelum segala sesuatu ada. Sebelum segala sesuatu terjadi. Sebelum segala sesuatu diciptakan. Karena Tuhan Maha tahu. Jadi Tuhan tahu tidak manusia akan jatuh. Tahu. Tuhan tidak kaget. Tidak bingung juga. Dan tidak heran juga. Kita yang seringkali kaget melihat tingkah laku diri kita atau tingkah laku orang lain. Yang tiba-tiba saja berbeda. Tetapi Tuhan tidak kaget ketika Hawa dan Adam dengan sengaja memberontak kepada Tuhan. Tuhan juga tidak heran ketika Kain punya niat begitu jahatnya ingin membunuh Habel. Tidak ada sesuatu yang mengagetkan Tuhan. Tetapi di pihak lain kita diberikan kebebasan. Kebebasan itu karena kita ciptaan pribadi. Mau pilih A atau pilih B, mau taat atau tidak. Salahnya di mana? Tidak ada salahnya Tuhan di sana. Yang ada adalah kita yang punya kebebasan tidak mau taat. Terjadilah konflik. Terjadilah sebuah pertentangan dengan Tuhan Allah. Sekalipun demikian, sejak semula Tuhan menghampiri manusia. Adam, di mana kau? Kain pun diingatkan. Dosa mengintip loh dari hatimu, hati-hati. Jadi sebelum manusia itu bertindak untuk memberontak kepada Tuhan, sebenarnya di dalam kasih-Nya, Tuhan sudah memberikan peringatan. Tapi seringkali kita menganggap itu seperti kita scroll TikTok. Tidak peduli, entah apapun yang dikatakan di sana, pokoknya belum sesuai dengan cocok dengan kita scroll. Begitu kita cocok, kita terpaku di situ. Berulang-ulang pun dibiarkan itu. Entah apapun yang kita suka, kita senang seperti itu. Padahal Tuhan sudah memberikan ingatan, jangan. Karena aku mengasihimu. Begitu jatuh pun Tuhan sudah memanggil, come to me. Tetap lari. Jadi Tuhan tahu bahwa kita itu sukanya memberontak. Dan Tuhan tahu bahwa kita tidak mampu mendamaikan diri kita dengan Tuhan. Kita pun tidak mampu berdamai dengan sesama. Kita pun tidak mampu berdamai dengan diri. Dampaknya merusak alam. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus, pada bagian ini, penentuan Allah benar-benar memberikan kepada kita sebuah keyakinan penuh bahwa Tuhan Allah adalah Tuhan yang sungguh-sungguh peduli dengan kita. Dia memperhatikan kita. Menjadi jalan pendamaian. Jadi anak Allah satu-satunya, tidak ada yang lain. Tidak ada yang lain. Kalau ada penafsir yang mengatakan anak-anak Allah itu juga para malaikat. Iya, dalam pengertian sebagai relasi. Itu sebabnya di dalam kitab Ayub ditulis anak-anak Allah, iblis juga ikut dalam pertemuan ilahi dengan Allah. Memang ada seperti itu. Tetapi anak Allah yang tunggal yang dimaksud di dalam kitab demi kitab Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru adalah pribadi kedua yang setara, sehakikat, yang bukan ciptaan, yang bukan lebih rendah dari malaikat. Inilah yang ditentukan oleh Tuhan Allah untuk menjadi jalan pendamaian. Jadi hadirkan Kristus ketika kita sedang konflik dengan diri, dengan orang lain. Jangan hadirkan strategi kita. Negosiasi, bahkan upaya untuk mencari cara untuk si A dan si B konflik saya yang coba menjadi juru penengah. Impossible bisa selesai dengan sempurna, dengan baik. Ya bisa saja, konflik antar sesama itu bisa selesai di permukaan. Di permukaan. Tapi dalam hati, dalam batin, itu tidak mudah. Peristiwa Mei 1998, yang saya sendiri sebagai saksi mata bagaimana kekacauan, kejadian, dan peristiwa-peristiwa yang menakutkan. Penganiayaan, pemerkosaan, bahkan mayat-mayat yang ditemukan. Itu sungguh sangat menakutkan. Pertanyaannya bagaimana orang-orang yang mengalami itu dan korban berdamai dengan pelaku. Bahkan ada orang-orang yang akhirnya melahirkan anak-anak dari hasil pemerkosaan. Bagaimana berdamai itu? Bisakah waktu mengikis? Bisakah memori dihilangkan? Bisakah luka hati itu bisa selesai? Jawabannya tidak. Bapak Ibu Saudara, ketika kita mendengar cerita-cerita dari mereka, rasanya ingin kita juga mau balas dendam. Jengkel, tapi kepada siapa? Kan sulit. Bagaimana kalau itu adalah keluarga kita? Bagaimana kalau itu adalah tetangga kita? Jadi istilah yang paling tidak mudah dimengerti padahal itu mudah dibaca, yaitu jalan pendamaian. Rekonsiliasi. Bagaimana caranya Tuhan mendamaikan kita?
Tidak dari langit mengatakan damai sejahtera diberikan kepadamu, maka engkau mulai hari ini tidak lagi berkelahi, tidak ada lagi akar pahit, tidak ada lagi kesulitan. Kamu berdamai seperti yang Pemazmur 133 katakan, rukunlah kamu saudara-saudara. Enak kan dengernya ya? Enak. Coba pertanyaannya, masih berdamai atau masih konflik ketika itu diberitakan hanya dari surga? Siapa Bapak Ibu di sini yang nggak pernah konflik dengan orang? Kalau ada ya saya mau belajar. Gimana sih caranya gitu? Kok bisa seumur hidup dan sedewasa ini tidak pernah ada rasa sakit hati, luka batin, kepahitan, bahkan konflik? Jangan berpikir yang diam itu tidak ada konflik. Jangan berpikir yang terlalu cerewet itu pasti ada konflik. Belum tentu. Bagaimana caranya Tuhan mendamaikan hati kita? Anak Allah inkarnasi menjadi manusia. Dan dia mengalami sendiri yang namanya konflik. Mengalami sendiri yang namanya persoalan-persoalan kemanusiaan. Ibu bapak pernah tidak memikirkan demikian? Keturunan Daud dan orang-orang dari Yehuda itu harusnya tinggal di wilayah selatan. Tetapi Yusuf dan Maria tinggal di bagian utara. Kenapa bisa keluarga Yusuf dan keluarga Maria bisa tinggal di bagian utara yang sudah multikultur, multi-religion? Mengapa bisa di sana? Bukankah keturunan Yehuda, keturunan Daud itu ada di sekitaran Yerusalem, Bethlehem, dan sebagainya? Tetapi Yesus hadir di Nazaret di ujung sana, di perbatasan Israel bagian utara. Itu seperti dibuang. Ketika dia mulai pelayanan, siapa yang menggubris? Anak tukang kayu, orang Nazaret. Mana mungkin di sana nabi muncul? Yang muncul tuh nabi itu di wilayah Yehuda. Nabi-nabi yang Tuhan utus itu di wilayah Yehuda. Bahkan ketika dia melayani pun disangsikan pelayanannya. Jangan-jangan kuasanya dari setan. Mukjizatnya pun diragukan. Itu kebetulan saja. Bahkan ketepatan pada hari Sabat dia menolong orang, langsung orang Farisi, orang Saduki, ahli Taurat mengatakan ini pelanggaran. Makin Tuhan menyatakan siapa dirinya, makin banyak orang yang benci kepadanya. Bahkan di dalam Injil Yohanes 6 ayat 66, akhirnya banyak orang yang meninggalkan dia. Padahal sebelumnya dieluh-elukan dan diberikan status sebagai pribadi yang mampu mencoba mendamaikan orang Israel dan mencoba memberi kemenangan kepada orang Israel karena mereka berada di koloninya kerajaan Romawi. Jalan pendamaian Yesus itu bukan jalan pendamaian seperti konflik di Aceh, lalu ada tokoh nasional yang coba ke sana. Selesai? Tidak. Karena tidak selesai di sana. Kehidupan ekonomi masih tetap seperti dulu. Di wilayah permukaan sepertinya damai, tapi kenyataan di dalam rapuh, kebencian, kekesalan terjadi. Bapak Ibu, jalan damai yang Tuhan berikan itu jalan salib. Kalau kita mau mengenal Kristus dengan lebih sungguh-sungguh lagi, jalan salib. Menderita, berdarah-darah, disalah mengerti, dieluh-eluhkan bukan untuk ditepuk tangan, tapi untuk salibkan dia. Bukan hanya itu, ditinggalkan orang-orang yang dipimpinnya. Jalan salib itu jalan damai. Darah mengalir, nyawa diserahkan. Maukah ibu, bapak, dan saya, kita berdamai dengan orang dengan jalan salib itu? Ketika kita datang mengunjungi orang-orang yang mungkin melukai kita, menyakiti kita, kita mengatakan, saya mengampunimu, saya memberkatimu, saya mendoakanmu. Apa yang perlu saya tolong untukmu? Berdarah-darah. Jadi di sinilah yang disebut dengan kebenaran. Jadi keadilan Tuhan, kebenaran Allah dinyatakan tidak mudah. Sangat kita hafal. Tuhan mengasihiku, Tuhan menolongku karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, anugerahnya cukup bagiku. Haleluya, kita percaya itu. Tetapi yuk kita ikuti jalan Tuhan, jalan salib. Di sini dikatakan jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Percayakah kita bahwa apa yang dikerjakan Kristus itu menggantikan saya? Itulah kebenaran Tuhan. Substitusi. Percayakah kita bahwa Tuhan Yesus itu mewakili saya? Percayakah kita bahwa Tuhan Yesus yang memberi kepada kita pernyataan, Bapa ampunilah mereka? Itu jalan salib. Jadi, ketika kita percaya, bagaimana caranya itu bisa percaya? Kita bukan saksi dari kehadiran Yesus di bumi ini. Kita hanya terima apa yang tertulis di dalam Alkitab. Kita hanya mendengar khotbah, renungan, dan prinsip-prinsip dari hamba-hamba Tuhan. Kita bukan saksi mata. Pertanyaannya, masih percaya?
Kalau bisa percaya, itulah iman. Bagaimana bisa ada di dalam hati saya? Itulah anugerah. Jadi iman itu adalah pemberian Allah, anugerah menjadi instrumen untuk percaya bahwa Yesus dalam pendamaian bagiku. Dikerjakan oleh Roh Kudus dalam hati kita. Sehingga ketika kita mengaminkan bahwa ketika kita masih berdosa, Kristus sudah mati bagi saya. Ketika kita masih jauh dari Tuhan, kita sudah didamaikan oleh Tuhan. Bagian berikutnya dikatakan hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya. Keadilan Tuhan itu berarti yang salah dihukum, yang benar diapresiasi. Pertanyaannya, adakah kita yang tidak salah? Beranikah kita mengatakan bahwa sebenarnya si A itu yang bikin masalah pertama sehingga saya menjadi kesal sama dia. Jadi aku benci sama dia. Sebenarnya dia yang memulai. Apa begitu? Apakah karena kesal dengan mertua, dengan menantu, dengan anak, lalu kita salahkan pihak itu? Bukankah kita dipanggil Tuhan sebagai terang dan garam? Lalu kita seringkali menyalahkan pihak lain. Membuat kita akhirnya terjebak pada kebencian, kepahitan, luka batin yang tidak selesai. Bayangkan ibu bapak kesalahan seperti itu, Tuhan biarkan. Sabar dan nunggu. Tapi kesabaran itu ada batasnya ibu bapak. Ada batasnya. Itu sebabnya orang Israel yang bagian utara sudah berulang-ulang diingetin. Jangan menyembah Baal. Jangan kawin campur. Percaya kepada Tuhan. Diingatkan berulang-ulang, nggak mau. Hancurlah dia. 722 sebelum Masehi. Hancur. Habis. Ada yang dibuang ke Afrika, ada yang dibuang ke Eropa, ada yang dibuang ke India, macam-macam. Dibuang. Berikutnya, Yehuda juga sudah diingetin. Jangan. Tetap saja nakal. Dibuang lagi ke Babel. Masakan kita mau dibuang terus? Restorasi yang Tuhan berikan, come to me. Siapa yang menggerakkan? Tuhan. Tapi ada nggak yang nggak mau? Ada, ibu bapak. Ada yang nggak mau. Sudah nyaman di tempat di mana dunia ini menawarkan berbagai kebajikan. Ada yang nggak mau. Hanya sedikit saja yang kembali. Saya khawatir Matius 7 ayat 21 sampai 23 akan betul-betul terjadi pada gerejanya. Karena 3 perbuatan ajaib yang menjadi argumennya. Tuhan, aku mengusir setan demi namamu. Tuhan, aku bernubuat demi namamu. Tuhan, aku mengadakan mukjizat demi namamu. Tuhan Yesus mengatakan apa? Aku nggak kenalmu. Berarti nggak ada jalan damai bagi dia. Padahal dia memproklamasikan damai. Apa yang terjadi? Tuhan katakan kamu berbuat kejahatan. Bapak ibu saudara dalam kasih dalam Kristus, Tuhan sabar tapi ada batasnya. Kalau masih ada kesempatan kita berdamai dengan orang lain, disitulah kebenaran Tuhan memerdekakan kita. Jangan kita tunggu, biar aja dia yang salah, udahlah, yang penting dia datang dulu, saya baru mengampuni. Kalau dia nggak datang, saya nggak mengampuni. Oh, nggak begitu cara Tuhan. Cara Tuhan nggak nunggu duduk di tatanya langsung, kapan si Rudi ini bertobat, kapan gitu, enggak. Dia datang, dia kunjungi, dia sentuh hatinya. Mau nggak? Kutunggu nih. Ayo, baru usia umur 20-an baru mau bertobat. Itu pun prosesnya panjang. Ikut aku ya, malas capek. Ikut ya, enggak Padahal sudah dikasih damai loh. Shalom, Irene, sudah dikasih. Tapi tetap aja. Aku masih seperti yang dulu. Melukaimu seperti yang lainnya. Untung gak dinyanyikan oleh pemain musik ya. Dalam hati, lanjut pak. Masih seperti yang dulu. Itu lagunya Dian Piscesa kalau tidak salah ya. Betul ya? Oh ya, kalau yang angkatan muda seperti saya pasti ingat. Kalau Gen Alpha mungkin sulit mendengar. Ibu bapak, ayo berdamai yuk. Terima, kalau mau pensiun damai dengan diri. Kalau yang mau masih kerja, damai dengan diri. Yang punya pasangan masih konflik nih, baru tadi. Namanya dulu dalam bahasa Medan itu SKT. SKT itu gimana ya ceritanya ya? Pokoknya, ya udah kita SKT gitu, gak ngomongan gitu ya. Ayo sekarang berdamai. Tapi jangan keterlaluan berdamai, jadi rangkul-rangkulan. Something wrong lagi tuh. Sekarang laki dengan laki saling merangkul, dicurigai. Perempuan dengan perempuan saling merangkul, dicurigai. Apalagi kita sudah ada tim untuk mengawas-awasi. Seriusan. Satgasnya sudah ada, dan itu ditentukan oleh hukum yang lebih tinggi. Jadi ibu bapak, berdamai itu tidak harus kita menunggu dia, kita yang datang. Tuhan sabar loh. Dan Tuhan sabar sampai keadilannya ditentukan, dan keadilannya ditimpakan kepada siapa? Kepada Kristus, substitusi.
Jadi seluruh keberadaan kita, keberdosaan kita ditimpakan semuanya, namanya diimutasi. Diimputasikan kepada Kristus. Seluruh kebenaran Kristus itu diimputasikan kepada kita. Mengapa kita disebut orang benar? Karena kebenaran Kristus, karena di dalam Kristus. Kalau kita ikuti hukum Taurat, jangan ada Allah lain di hadapanku, jangan membuat patung untuk disembah, jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan, ingat dan kuduskanlah hari Sabat, hormatilah ayah ibumu, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan berdusta, jangan menginginkan harta milik orang lain. Pertanyaannya, dari 10 dasar kita, ada yang aman di sini? Nggak pantas, nggak bisa. Karena kalau grade-nya itu, mesti 10, 9 saja, tetap gagal. Ulang lagi malah gagal lagi, remedial lagi 9. Remedial lagi 9, malah bisa 5. Karena keselnya dia berbohong. Kita nggak punya kapasitas lagi untuk betul-betul apa yang Paulus sendiri sebagai seorang ahli Taurat, dia belajar di bawah Gamaliel, dia dengan konklusi yang sangat jelas. Tetapi sekarang tanpa hukum Taurat, kebenaran Allah telah dinyatakan. Tanpa hukum Taurat, berarti dengan siapa? Kristus. Tapi bukan berarti kita anti-nominalisme. Kalau begitu bebas saja deh, ada lampu merah, labrak. Nggak bisa. Justru di dalam kebenaran yang memerdekakan, dan itu di dalam Kristus, kita makin taat kepada Tuhan. Sehingga kita bisa damai. Bebas. Betul-betul liberal. Bebas melakukan yang benar. Itulah jalan pendamaian. Mulai hari ini, Ibu Bapak boleh catat, yang mana yang pernah saya sakiti. Lalu mulai hari ini, bisa hubungi beliau, orang-orang itu. Telepon, aku sudah di dalam Kristus, aku mau berdamai. Inisiatif, seperti Kristus inisiatif. Jangan tunggu dan tunda. Tunggu dan tunda. Yang masih muda baru saja putus pacar. Enggak apa-apa. Cari lagi. Jangan simpan akar pahit. Aku tidak mau lagi pacaran. Sudah terluka hatiku. Itu pernah saya alami. 3 tahun saya nggak mau lagi pokoknya ketemu perempuan. Sorry ya. 3 tahun. Kesal sekali. Disodorkan sama orang tua. Ayo. Nggak mau saya. Tapi namanya jatuh cinta itu betul-betul jatuh, saudara. Kepleset malah. Saya bilang, kok kenapa aku suka sama dia ya? Setelah sekian tahun saya menutup diri dengan orang lain. Karena terluka di hati. Tetapi Tuhan menggerakkan hatiku dan hatinya untuk berpadu. Akhirnya dibawa ke pelaminan. Dan puji Tuhan sudah diberikan 3 anak. Dan puji Tuhan sudah dewasa semua. Tinggal nunggu dipanggil opa. Bapak Ibu, berdamai itu indah. Betul. Tapi bukan slogan di jalan raya ya. Kalau slogan di jalan raya itu damai itu indah dengan perlu penghormatan. Selamat pagi Pak. Itu lain. Damai itu indah adalah karena kita merdeka betul-betul menikmati hidup. Kiranya kebenaran yang memerdekakan, yang telah memberikan kepada kita kelegaan, itu mendamaikan kita, saya dan Ibu Bapak. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami menyadari seringkali kami menyimpan dendam, kebencian, ketidaksukaan, ketidaksenangan, like dan dislike muncul di dalam pikiran dan pengalaman hidup kami. Ampuni kami Tuhan, karena kami milik-Mu, kami kepunyaanmu, kami sudah Engkau perdamaikan di dalam Kristus, anak-Mu yang telah menyerahkan nyawanya bagi kami. Ya Tuhan, kasihanilah kami. Engkau begitu sabar kepada kami. Kalau Engkau marah dan murka tidak mungkin kami dapat hindari. Tetapi karena kasih-Mu dan anugerah-Mu yang cukup bagi kami, di dalam anugerah-Mu lah kami didamaikan oleh Engkau sendiri. Ya Bapa, kasihanilah kami. Kiranya Roh Kudus selalu mengingatkan kami kebenaran yang memerdekakan ini, kebenaran yang memberikan kepada kami dampak yang baik kepada lingkungan di mana kami berada. Terima kasih Bapa, berkat-Mu atas kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin.